Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nuis Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sekarang sudah masuk bulan puasa Ramadan teman-teman. Mudah-mudahan puasa Ramadan kalian lancar ya, dan kalian diberikan kesehatan serta keberlimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, cara muslimah beribadah puasa. Ketika Ramadan, setiap muslimah tidak menghabiskan waktunya hanya di dapur dengan membuat variasi makanan untuk sahur dan berbuka. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah juga mutlak dilakukan. Berikut masalah dan solusi bagi muslimah ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. 1. Haid yang melebihi batas. Bagaimana dengan perempuan yang haidnya melebihi masa normal haid? Pada dasarnya yang melebihi dari batasan tertentu masa haid itu adalah darah istihadzoh atau darah kotor. Dalam masalah ini harus diperhatikan saat wajib meninggalkan puasa serta mengkodonya karena darah haid, dan saat tetap wajib berpuasa karena darah istihadzoh. Aturannya sebagai berikut. Pertama, jika lama haid perempuan itu dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya, misal 6 hari, maka darah yang keluar selebihnya dari waktu tersebut dapat dinyatakan sebagai darah istihadzoh. Dengan demikian, setelah 6 hari itu dia tetap wajib berpuasa sebagaimana biasa. Kedua, jika lama haid perempuan itu tidak dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya atau bahkan belum pernah haid, maka darah yang keluar harus dapat dibedakan antara darah haid dan istihadzoh dengan ciri-ciri masing-masing. Darah haid bercirikan pada warna yang agak kehitaman, kental, dan baunya menyengat. Sedangkan darah istihadzoh agak kekuningan, lebih cair, dan baunya sebagaimana darah biasa. Ketika darah yang keluar itu telah bercirikan darah istihadzoh, maka perempuan itu telah wajib berpuasa. Ketiga, jika lama haid perempuan itu tidak dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya atau belum pernah haid, dari darahnya sendiri tidak dapat dibedakan. Darah yang dinyatakan sebagai darah haid diperkirakan sebanyak hari yang menjadi kebiasaan perempuan pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari. Selebihnya dinyatakan sebagai darah istihadzoh, yang berarti sesudah masa 6-7 hari itu ia wajib berpuasa. Sesungguhnya keluarnya darah haid merupakan perkara tabai atau kebiasaan dan fitrah bagi setiap perempuan. Karena itu hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan oleh Allah. Namun demikian, jika ada perempuan muslimah menggunakan pil untuk mengatur atau menunda waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadan, hal ini tidak terlarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan, tidak akan menimbulkan mudarat baginya. Untuk mengetahui hal ini sudah tentu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter ahli kandungan atau kebidanan. Apabila dokter menyatakan bahwa penggunaan pil tersebut tidak membahayakan terhadap dirinya, maka ia boleh menggunakannya. Minum obat penunda haid. Bolehkah seorang muslimah meminum obat penunda haid agar tidak tertinggal puasa Ramadannya? Muslimah yang haid pada bulan Ramadan tidak wajib untuk melaksanakan puasa dan wajib mengkodonya pada bulan yang lain. Hal ini merupakan suatu kemurahan hati dari Allah dan rahmatnya kepada muslimah yang sedang haid. Karena pada waktu itu kondisi badannya sedang lelah. Oleh karena itu, Allah mewajibkan agar berbuka, bukan sekedar membolehkan. Apabila ia berpuasa, puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi. Dia tetap wajib mengkodonya pada hari-hari lain sebanyak hari-hari ia tidak berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami diperintah mengqada puasa dan tidak diperintah mengqada salat. Hadis riwayat Bukhari. Hamil dan menyusui. Sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dari musafir dan separuh sholatnya, menggugurkan puasa dari perempuan hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah.
Dalam hadis tersebut juga tertera dalil bagi perempuan hamil dan menyusui. Seperti musafir, mereka juga merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan puasa. Di sini tidak dibedakan antara yang hamil tua atau muda, sebab umumnya kondisi mereka lemah. Begitu pula perempuan yang menyusui. Oleh karena itu mereka diperbolehkan berbuka atau meninggalkan puasa. Tentang penggantian puasanya, apabila puasa itu mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, maka mayoritas ulama membolehkan mereka tidak puasa tapi wajib mengqadanya saja tanpa membayar fidyah. Dalam hal ini kedudukan mereka sama dengan orang sakit. Kalau puasa itu mengkhawatirkan anaknya, maka mereka boleh tidak puasa. Tapi ulama berbeda pendapat tentang penggantiannya. Apakah mereka hanya wajib qada atau bayar fidyah saja atau kedua-duanya? Secara medis, dari dua dokter yang dipercaya, hukumnya menjadi wajib demi keselamatan sang janin. Jika ibu hamil atau menyusui khawatir akan kesehatan dirinya, bukan anak atau janin, mayoritas ulama membolehkan ia mengganti puasanya. Ia dikiaskan seperti orang sakit. Jika ibu hamil atau menyusui khawatir akan keselamatan janin atau anaknya, ia boleh berbuka. Setelah itu apakah ia wajib mengganti atau membayar fidyah? Para ulama masih berbeda pendapat. Dr. Yusuf Qaradawi cenderung untuk memfatwakan bahwa mereka cukup membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin saja dan tidak perlu mengqada. Tapi keringanan ini lebih ditunjukkan bagi perempuan yang setiap tahun hamil atau menyusui sehingga tidak sempat mengqada. Misalnya pada bulan puasa tahun ini ia hamil, tahun depan menyusui. Kemudian tahun depannya lagi hamil dan menyusui lagi. Kalau perempuan seperti ini diwajibkan untuk mengqada puasa, berarti dia harus berpuasa secara terus-menerus. Hal ini tentu saja menyulitkan, padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan. Jika perempuan hamil itu takut akan keselamatan kandungannya, ia boleh berbuka jika kekhawatirannya terbukti dengan pemeriksaan. Nifas. Perempuan yang nifas tidak boleh berpuasa. Jika nifas keluar meskipun sekejap sebelum maghrib, ia wajib membatalkan puasanya dan menggantinya di waktu lain. Jika ia suci di siang hari, maka untuk hari itu ia tidak boleh berpuasa, sebab pada pagi harinya ia tidak dalam keadaan suci. Jika ia suci pada malam hari, maka ia wajib berpuasa di siang harinya, meskipun ia suci sesaat sebelum fajar dan baru sempat mandi setelah terbit fajar. Perempuan berusia lanjut, jika puasa menyebabkan kondisinya sakit, ia tidak boleh puasa. Secara umum, orang yang berusia lanjut tidak dapat diharapkan lagi untuk mengganti puasanya. Ia hanya wajib membayar fidyah. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang cara muslimah beribadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena menjabil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.